Setelah melihat wujudnya dengan jelas, aku langsung merinding. Ini adalah naga tanah dewasa, ras naga rendahan, salah satu penguasa lapisan tengah dungeon. Meskipun garis keturunannya tidak semulia naga sejati, kecerdasannya juga relatif rendah, tapi kulit mereka tebal dan keras. Pertahanannya luar biasa, kekuatannya bahkan sangat mengerikan. Bagi diriku yang sekarang, ini jelas dewa kematian yang tidak bisa dikalahkan. Tamatlah sudah, aku menutup mataku dengan putus asa. Lalu setelah beberapa saat, kematian yang kutunggu tidak kunjung datang. Aku membuka sebelah mata dengan bingung. Kulihat naga tanah raksasa itu tidak membuka mulut untuk menggigitku, melainkan mendekatkan hidungnya padaku, dan mengendus-endus tubuhku dengan kuat. Tiba-tiba naga tanah itu menarik kembali kepalanya, mengeluarkan serangkaian suara dari tenggorokannya. Suku kata yang rendah dan aneh. Suara itu ternyata tidak terdengar seperti ancaman, malah terdengar sedikit bingung dan bertanya-tanya. Detik berikutnya, terjadi adegan yang membuatku tercengang. Naga tanah raksasa ini ternyata menjulurkan lidahnya yang penuh duri terbalik, tidak menggulungku, melainkan dengan lembut di tubuhku, menjilati darah serangga yang menempel hingga bersih. Setelah naga tanah itu selesai menjilatiku, sepertinya telah memastikan sesuatu. Di matanya muncul cahaya yang disebut kasih sayang. Ia perlahan merebahkan tubuhnya, meletakkan kepalanya yang besar itu di tanah, tepat menghadap ke arahku, mengeluarkan suara dengkuran lembut dari mulutnya, memberi isyarat agar aku masuk ke dalam pelukannya. Aku pun segera sadar, apa yang sedang terjadi ini. Naga tanah ini jelas baru saja melahirkan. Saat ini sedang dalam masa naluri keibuannya meluap, sedangkan di tubuhku mengalir garis keturunan Zulong. Tapi bagi naga tanah dengan garis keturunan rendah, aura tingkat tinggi dari sumber yang sama ini membuatnya secara naluriah merasakan kedekatan. Ia menganggapku sebagai anaknya sendiri. Saat aku ragu apakah harus bekerja sama dalam drama pertemuan keluarga ini, perutku kembali berbunyi tanpa bisa kutahan. Naga tanah itu sepertinya mengerti suara ini. Ia langsung terlihat sedikit cemas. Tubuhnya yang besar menggeliat dengan kaku. Ia memiringkan tubuhnya dan memperlihatkan perutnya. Di sana ada beberapa kantung susu yang membengkak, mengeluarkan aroma susu yang menggoda. Sebuah gelombang mental yang samar langsung masuk ke dalam pikiranku. Akanlah, ini bukan bahasa, melainkan jiwa khusus makhluk tingkat tinggi. Transmisi jiwa. Aku melihat bagian yang dialiri cairan putih susu itu. Jakunku bergerak naik turun. Itu adalah air susu naga tanah. Cairan kehidupan yang mengandung esensi bumi. Bagi diriku yang sekarang, ini bahkan lebih berharga dari apapun. Harta karun surgawi yang paling berharga sekalipun. Aku tidak ragu-ragu lagi. Aku langsung membenamkan kepalaku ke perut lembut naga tanah, dan mulai menyusu dengan lahap. Energi ini 100 kali lebih murni dari darah serangga tadi, dan juga sangat lembut. Aku bisa merasakan dengan jelas di dalam tubuhku. Meridian yang rusak sedang diperbaiki dengan cepat. Entah sudah berapa lama, aku akhirnya tidak bisa minum lagi. Rasa kantuk yang kuat menyerangku. Ini adalah reaksi tubuh yang sedang melakukan perbaikan mendalam. Dalam keadaan setengah sadar, aku merasakan diriku diangkat dengan lembut oleh naga tanah, membawaku berjalan menuju ke dalam gua, di sebuah sarang yang dilapisi